Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita, memberi kita jalan dari jalan kebodohan menuju jalan terang benerang, yakni dinul Islam. Saya di sini ingin sedikit berbicara tentang rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Orang Islam wajib mentaati iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Dengan ciri-ciri iman kepada Allah yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Serta ditandainya orang yang Islam yaitu dengan kalimat dua syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini hukumnya juga wajib, hukum yang kedua, karena malaikat itu ciptaan Allah yang sangat mulia. Beliau diciptakan dari cahaya dan tidak pernah berbuat dosa atau maksiat kepada Allah, dan oleh Allah tidak diberikan hawa nafsu. Karena itu kehebatannya malaikat, sehingga mereka tidak memiliki hawa nafsu yang sangat tinggi, sehingga hati mereka selalu bertawad kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, iman kepada kitab. Kita harus yakin bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya dan diturunkan oleh malaikat Jibril kepada rasul-rasul Allah, yaitu supaya umat di dunia ini bisa kembali ke jalan yang lurus, yaitu jalan tauhid. Tetapi kitab-kitab selain Al-Quran sudah dirubah oleh orang-orang bodoh, sehingga isi yang di dalam kitab-kitab selain Al-Quran diganti oleh mereka. Dan kitab yang paling dijaga oleh Allah yaitu kitab suci Al-Quran, karena Allah yang menjamin Al-Quran itu yang menjaganya, dan tidak akan pasti ada orang yang bisa mengubah, karena Allah yang akan menjaganya. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Allah menurunkan Nabi Muhammad di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena akhlak manusia di dunia ini banyak yang sudah nyelenceng dari hadis dan Al-Quran, sehingga Allah memerintahkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar meluruskan akhlak-akhlak manusia di dunia ini. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dan Nabi yang banyak pengikutnya, dan pengikutnya paling lama umurnya 70-80. Dan amal yang dilakukan oleh pengikut Nabi Muhammad bisa mengalahkan kaum-kaum dahulu, sehingga bisa mengalahkan amalan orang-orang dahulu. Karena apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah pada kaum pengikut Nabi Muhammad yaitu selalu dilipat gandakan oleh Allah, dan selalu diberi lipat-lipat ganda, seperti puasa
kita zakat, infak, sedekah, kalau ikhlas dengan hati pasti akan dilipat gandakan oleh Allah sehingga bisa mengalahkan kaum-kaum terdahulu yang umurnya sangat panjang, yaitu iman pada yang kelima, qada dan qadar. Qada dan qadar ini kita harus percaya karena Allah menciptakan qada dan qadar ini sesuai dengan kehendak Allah dan kita tidak dapat merubahnya, dan kita bisa juga merubahnya kalau kita mempunyai usaha. Seperti contohnya kita bodoh, jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin pasti Allah akan memberikan jalan sehingga kita dapat menjadi orang yang sangat pintar dan bermartabat. Yang terakhir yaitu iman kepada hari akhirat, hari kiamat. Kita harus mempercayai pada hari esok kelak dunia ini akan hancur, semua tidak tersisa. Dan kita juga sangat kebingungan karena Allah membangkitkan semua orang dalam kubur dan mematikan semua yang di dunia. Dan kita juga akan dipertimbangkan di alam sana, akan ditimbang amal-amal kita, apakah kita layak masuk surga dan apakah masuk neraka. Kalau kita layak masuk surga, insya Allah kita akan senang-senang di sana dan bisa bertemu dengan wajahnya Allah. Tapi kalau kita masuk neraka, kita ya disiksa dulu, dicuci dulu sampai bersih, baru kita akan dinaikkan ke surga dengan izin Allah. Hari kiamat juga sangat menyedihkan, sangat mengerikan, karena di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan itu banyak yang tentang hari kiamat, dan kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Sekian dari saya, bila ada saya kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.